Berikut penjelasan mengenai sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun adalah sistem perlindungan dari pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme sehingga tubuh tidak mudah terkena penyakit. Sebaliknya, jika sistem imun melemah, maka kemampuannya untuk melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus penyebab demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh. Kemampuan sistem imun dalam memberikan respon pada penyakit tergantung pada interaksi yang kompleks antara komponen sistem imun dan antigen yang merupakan agen-agen patogen atau agen penyebab penyakit. Komponen-komponen sistem kekebalan tubuh. Makrofag. Makrofag merupakan komponen sel darah putih yang memerankan fungsinya sebagai sistem imun dengan melakukan fagositosis terhadap bahan-bahan asing atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Limfosit. Limfosit merupakan sel darah putih yang khusus berfungsi untuk mengidentifikasi dan menghancurkan antigen penyerbu. Semua limfosit dibentuk di sumsum tulang, tetapi mereka mengalami penuaan di dua tempat yang berbeda. Limfosit terdiri atas dua tipe. Tipe pertama yaitu sel B. Sel B berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Sel B dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis pertama yaitu sel B pembelah, berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Jenis kedua yaitu sel B plasma, berfungsi membentuk antibodi. Jenis ketiga yaitu sel B pengingat, berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Tipe kedua yaitu sel T. Sel T berperan dalam pembentukan kekebalan seluler yaitu dengan cara menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Sel T juga ikut membantu produksi antibodi oleh sel B plasma. Sel T dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis pertama yaitu sel T sitotoksik, berfungsi menyerang patogen yang masuk ke tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, serta sel kanker secara langsung. Jenis kedua, sel T helper, berfungsi menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Jenis ketiga, sel T suppresor, berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T sitotoksik. Sel T suppresor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Reseptor antigen. Setelah dewasa, limfosit akan memproduksi satu reseptor antigen, yaitu struktur khusus yang berada pada bagian permukaan sel limfosit. Reseptor antigen memiliki struktur yang spesifik untuk berkaitan dengan yang sesuai dengan struktur antigen seperti kunci dan gemboknya. Sel-sel pengangkut antigen. Saat antigen memasuki sel tubuh, maka molekul-molekul pengangkut tertentu yang ada dalam sel akan membawa antigen tersebut ke permukaan sel menuju sel-sel limfosit T. Molekul-molekul pengangkut ini disebut molekul MHC. Molekul MHC terdiri atas 2 kelas. Molekul MHC kelas 1 berfungsi sebagai pengenal antigen untuk sel T pembunuh, dan molekul MHC kelas 2 sebagai pengenal antigen untuk sel T pembantu. Antibodi. Antibodi disebut juga imunoglobulin atau serum protein globulin, karena berfungsi untuk melindungi tubuh lewat proses kekebalan atau imun. Imunoglobulin atau Ig memiliki 5 macam, yaitu IgE, IgD, IgG, IgM, dan IgA. IgG beredar dalam tubuh dan banyak terdapat pada darah, sistem getah bening, dan usus.
Karena kemampuannya serta ukurannya yang kecil, IgG merupakan satu-satunya antibodi yang dapat dipindahkan melalui plasenta dari ibu hamil ke janin dalam kandungannya untuk melindungi janin dari kemungkinan infeksi yang dapat menyebabkan kematian bayi sebelum lahir. IgA ditemukan pada bagian-bagian tubuh yang dilapisi oleh selaput lendir, misalnya hidung, mata, paru-paru, dan usus. Antibodi ini melindungi janin dalam kandungan dari berbagai penyakit. IgM adalah antibodi yang terdapat pada darah, getah bening, dan pada permukaan sel-sel B. Pada saat antigen masuk ke dalam tubuh, IgM merupakan antibodi pertama yang dihasilkan tubuh untuk melawan antigen tersebut. Untuk mengetahui apakah janin telah terinfeksi atau tidak, dapat diketahui dari kadar IgM dalam darah. IgD merupakan antibodi yang beredar dalam darah, getah bening, dan pada permukaan sel-sel B, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. IgD bertindak dengan menempelkan dirinya pada permukaan sel-sel T. Mereka membantu sel-sel T menangkap antigen. IgE merupakan antibodi yang beredar dalam aliran darah. IgE penting melawan infeksi parasit, misalnya skistosomiasis, yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Mekanisme sistem kekebalan tubuh. Mekanisme sistem kekebalan tubuh dibagi menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Pada pertahanan tubuh non-spesifik terjadi dua proses. Proses pertama yaitu pertahanan tubuh non-spesifik eksternal, dan proses kedua yaitu pertahanan tubuh non-spesifik internal. Dan proses terakhir yaitu proses pertahanan tubuh spesifik. Kulit merupakan rintangan yang pertama dihadapi oleh patogen. Kulit diibaratkan sebagai benteng pertama pertahanan tubuh. Selain itu, kulit menghasilkan protein yang sangat kuat yaitu keratin. Senyawa keratin mempunyai struktur yang sangat kuat dan keras sehingga sulit didekomposisi oleh mikroorganisme patogen. Kulit dan membran mukosa juga menghasilkan kelenjar minyak dan keringat yang memberikan pH kulit berkisaran antara 3-5 yang cukup asam untuk mencegah kolonisasi oleh mikroba. Kolonisasi mikroba juga dapat dihambat oleh kelenjar saliva, air mata, dan sekresi mukosa yang terus-menerus membasahi permukaan yang terpapar. Mikroba yang mampu menembus sistem pertahanan tubuh akan menghadapi garis pertahanan kedua. Mekanisme utama sistem pertahanan non-spesifik internal bergantung pada fagositosis, yaitu proses penelanan mikroorganisme yang menyerang tubuh oleh sel darah putih tertentu. Selain itu, mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik internal juga dilakukan oleh sel natural killer. Sel natural killer atau sel pembunuh bekerja dengan menyerang membran sel sehingga sel tersebut lisis atau pecah. Proses lainnya yaitu proses respon peradangan inflamasi. Proses ini merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya akibat tergores atau benturan keras. Pada proses ini dipengaruhi oleh histamin dan prostaglandin. Dan proses protein antimikroba. Protein yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik disebut sistem komplement. Protein tersebut dapat secara langsung membunuh mikroorganisme ataupun mencegah reproduksinya. Apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik, selanjutnya memasuki sistem pertahanan tubuh spesifik atau disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Pertahanan tubuh secara spesifik dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Serangkaian respon terhadap patogeni disebut dengan respon kekebalan primer, antara lain netralisasi, aglutinasi, presipitasi, dan fiksasi komplement. Berdasarkan cara memperolehnya, kekebalan tubuh digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kekebalan aktif
dan kelompok kekebalan pasif. Gangguan sistem kekebalan tubuh. Gangguan atau kelainan pada sistem kekebalan tubuh bervariasi, di antaranya alergi. Alergi disebabkan oleh respon kebal terhadap beberapa antigen. Penolakan transplantasi. Penolakan transplantasi terjadi ketika jaringan yang ditransplantasi ditolak oleh sistem imun penerimanya, sehingga jaringan yang ditransplantasi menjadi rusak. AIDS. Suatu penyebab infeksi yang menurunkan kekebalan secara fatal adalah HIV. Virus tersebut menginfeksi dan secara cepat menghancurkan sel-sel penolong. Defisiensi imun. Defisiensi imun dapat diperoleh dari keturunan atau juga dapat diperoleh dari faktor eksternal seperti pada usia lanjut dan kekurangan nutrisi. Autoimun. Penyakit ini sering terjadi pada kasus kencing manis dan demam rematik. Penyakit autoimun disebabkan oleh berbagai faktor seperti etnis, gender, lingkungan, dan riwayat keluarga.